Hai Sobat Koko, balik lagi di podcast Sobat Koko. Podcastnya mereka yang ingin maju dengan cara seru. Yes, Yeay. akhirnya ya kita balik lagi, kita nemenin Sobat Koko lagi di Selalu. podcast yang sangat informatif dan bermanfaat buat Sobat Koko. Benar, dan pastinya barengan sama Leila Adirina. Dan Fahri Rama, tentunya episode kali ini nggak kalah seru, nggak kalah informatif dan bermanfaat lah. Pastinya, karena narasumbernya juga luar biasa banget ya. Ini contoh-contoh orang yang sudah sukses nih pastinya dan membawa cerita-cerita untuk Sobat Koko nih kira-kira. Itu dia, ini sekarang itu pengusaha. Wow, berarti pas banget buat Sobat Koko yang pengen jadi pengusaha cita-citanya. Ini kita bisa mengambil ilmu sebanyak-banyaknya. Kira-kira ada siapa nih, Ai? Langsung saja ini kita sambut Bapak Yudi. Yeay! Yang sudah hadir ya, Bapak Yudi. Terima kasih Bapak. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Baik, sehat ya. Alhamdulillah. Nah, ini Bapak Yudi ini seorang pengusaha Pertashop. Betul. Pak ya? Bener ya Pak? Betul. Itu, nah ini mungkin Sobat Koko ada yang belum tahu nih Pak. Pertashop tuh apa sih Pak? Pertasop ini sebetulnya salah satu program Pertamina yang terbaru dalam rangka mensukseskan kepada masyarakat, yaitu dengan BBM satu harga se-Indonesia. Oh. Karena BBM selama ini kan beda-beda satu Bener. daerah dengan daerah yang lain. Iya. Apalagi Irian Jaya. Ini pemerintah kita komitmen dengan BBM satu harga, salah satu solusinya adalah Pertasop, di mana Pertasop ini adalah untuk mendekatkan pelayanan Oh. BBM kepada masyarakat. Karena kalau SPBU mungkin seperti daerah saya aja, saya itu kebetulan daerah di Bogor Barat. Oh, Bogor Bogor Barat. Kalau dari daerah saya ingin ketemu SPBU itu tidak kurang dari 20 kilo. Oh, jauh banget Wow. ya, Pak. Oh. 20 Itu kilo jauh baru banget. ketemu SPBU. Jadi kalau orang merdekanya ke STP udah lama, di sana baru kemarin setelah ada Pertasop. Wah. Ini kita bayangkan ini masih Kabupaten Bogor yang tetangganya Jakarta, apalagi daerah-daerah lain. Yang jauh banget. Ini ya. terobosan yang luar biasa dengan ada produk Pertasop ini. Sungguh ini adalah mendekatkan pelayanan terhadap masyarakat. Oke. Jadi bisa langsung deket nih, Pak ya. Jadi Iya. sangat membantu juga dong pasti untuk masyarakat. pasti. Wah, luar biasa banget sih. Nah, ini kira-kira nih Pak ya, ini sekarang tuh udah mempunyai dan mengelola berapa Pertashop nih Pak? Kita sudah ada beberapa Pertasop yang sudah berjalan dan kita memang ada dalam proses pengembangan. Yang penting paling tidak, ketika pertama Pertamina meluncurkan 418 Pertasop seluruh Indonesia yang menjadi pilot project-nya, Ya. alhamdulillah kita adalah salah satu yang pertama itu. Berarti benar-benar membantu masyarakat di Sangat. luar sana ya. Sangat-sangat. Sangat banget, dan ini luar biasa banyak banget ya Pak. Dan ternyata kita juga sangat terbantu banget, apalagi kalau lagi di daerah-daerah seperti kayak mau ke tempat wisata ya Pak. Oh iya. Di tengah-tengah jalan itu kan jalur-jalur mudik Itu, susah banget nyari itu. bensin, tapi jadi gak khawatir lagi karena udah ada Pertashop. Pertashop pastinya. Tapi apa sih Pak yang membuat Bapak ini tertarik punya unit-unit dari Pertashop sendiri? Kenapa saya tertarik dengan bisnis yang dikeluarkan oleh Pertamina dengan Pertasopnya? Karena kalau saya, latar belakang saya bukan orang bisnis sebetulnya, bukan orang bisnis. Tetapi justru saya melihat bisnis Pertasop ini adalah bisnis yang sangat menjanjikan. Saya selalu berprinsip kalau bisnis itu adalah yang resikonya paling kecil. Oke. Resikonya siapa sih yang orang yang tidak percaya dengan Pertamina? Ini ada brand yang bagus, brand yang baik. Ketika pesaing-pesaing yang lain di luar Pertamina, itu pasti ketika bertarung dengan brandnya Pertamina mereka akan berat. Kemudian infrastruktur yang dimiliki Pertamina juga sudah mumpuni untuk di Indonesia. Saya rasa punya kepercayaan lebih untuk Pertamina, sehingga saya pilih berbisnis bermitra dengan Pertamina. Dan itu terbukti. Terbukti, Pak, langsung Terbukti, ya. tidak ada kata Pertasop yang tutup sekarang. Wah iya, malah semakin banyak ya Pak Iya. ya, luar biasa. Memang sangat terpercaya banget sih. Siapa sih yang gak mau bermitra dengan Pertamina gitu ya? Karena Pertamina juga mengutamakan sinergi juga. Betul, sinergi gitu. Nah, nih Pak, kalau boleh tahu nih ya, Pertashop ini kan ada yang di gunung, Betul. ada yang di jalur wisata gitu. Itu kira-kira sales per harinya tuh berapa sih Pak? Atau kalau di akhir pekan deh Pak, itu berapa liter tuh bisa habis terjual? Biasanya kita kan ada sharingnya ya. Mhm. Jadi sharingnya itu untuk Pertasop itu sampai maksimal itu 1000 liter per hari. Ya alhamdulillah lah kalau di weekend itu bisa mencapai angka seperti itu, angka maksimal kita target. Oh, Oh. jadi ternyata di akhir pekan tentunya ya, Iya, orang di kan akhir banyak pekan. liburan gitu ya untuk family time Iya. gitu, dan ternyata
ini sangat bermanfaat juga buat mungkin Sobat Koko yang pengen liburan terus ke daerah-daerah gunung, Ke daerah terpencil lah. terpencil, pantai-pantai apapun itulah pokoknya ya. Jadi Sangat terbantu. sangat terbantu, Betul, sangat-sangat solutif lah. Solutif banget bener. Dan tapi Pak, saya penasaran dari Pertashop nih yang Bapak Yudi punya ini ada di tempat mana sih Pak yang paling rame gitu yang kira-kira bisa kayak menyaingi SPBU gitu? Ada nggak, Pak? Sebetulnya kalau Pertasop itu emang diarahkan di daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh Terjangkau. SPBU, Oke. udah pasti itu. Dan kebetulan kalau kami emang di daerah wisata, daerah Pamijahan, mungkin teman-teman pernah dengar Gunung Salak Endah, Iya. Oh, itulah iya. wilayah kami di sana. Bagaimana banyak orang kota-kota yang touring, mereka kan biasa nggak berani beli di eceran ya. Mereka pasti ingin nyari-nyari yang aman lah gitu. Betul. Maka Pertasop ini akan menjadi salah satu pilihan mereka sebelum mereka menemukan SPBU yang 20 kilo itu. 20 kilo. Betul. Oh. Tapi jujur ya, ini kan gue anak motor banget. Waduh. Gue suka riding gitu. Kalau weekend tuh di tempat terpencil nih, lagi tiba-tiba bensin habis. Gue ada nih ngeliat bensin eceran, tapi gue rela ngedorong demi ketemu Pertashop. Nggak, karena eceran Bahaya, nggak iya. bikin aman. Nggak bikin aman. aman. Memang Pertamina kan bikin terpercaya, namanya juga Iya, terpercaya ya. Itu dia. Jadi Wah. dorong motor aja sampai ketemu Pertashop Sampai deh. 20 km juga dorong kan Dorong, katanya. dorong Yang terus. penting Pertashop pokoknya ya. Pertashop pokoknya. Sangat membantu banget sih Pak, luar Oke. biasa banget ya. Dan kalau kita lihat, sebetulnya Pertasop ini untuk Pertamina bukan hanya bisnis, tapi memang ada program ibadahnya. Iya. Wah, oh. Bagaimana Pertamina ini Mhm. berani sebetulnya, coba kita bayangkan dari Pelumpang ngirim ke daerah kami aja di Pamijahan itu yang jaraknya ratusan Jauh banget, kilometer, iya. dia bawa stoknya itu kan 2000 liter. Mhm. Kalau hitung-hitungan bisnis kan nggak nutup nggak nutup juga banget, ya iya. dengan jarak begitu jauh. Tetapi demi pelayanan kepada masyarakat Membantu. merasakan Terbantu BBM yang ya. sama itu, Iya. Pertamina disitulah peran Ibadahnya ya, ibadahnya Pertamina. Wah, luar Luar biasa. biasa. Luar Dengan biasa. harga yang sama ya. Luar biasa, Tapi Pak. wah, luar biasa Itu banget. jadi memang tujuannya juga salah satunya ibadah, bukan Betul. hanya berbisnis ya. Bukan hanya Iya. bisnis itu. Iya, karena kalau dihitung-hitung tadi yang sesuai kata Bapak Yudi tuh belum lagi akomodasinya ke sana dan segala macam itu belum biaya nutup gitu. bisa dibilang. mobilisasinya kan Mobil- sangat Jauh banget kan, jauh Pak? banget. Nah mungkin ini sebenarnya susah nggak sih Pak mengelola suatu bisnis yang tersebar tuh di berbagai daerah, apalagi kan terpelosok, terpencil gitu tuh sulit nggak sih Pak? Pasti kalau ketika pertama buka ya, seperti saya pengalaman saya di Pertasop, yang namanya usaha pasti kita harus menanamkan kepercayaan dan keyakinan kepada Oke. konsumen. Karena sebelum Pertasop muncul di daerah itu sudah banyak yang disebut, mungkin teman-teman pernah dengar Pertamini Iya, Ya. iya, iya Pak, yang bener. kayak Itu apa sih Pak? pakai dispenser juga, mereka eceran, tetapi mereka pakai dispenser seperti Pertamina. Seakan-akan Pertamina. Bahkan mereka tidak sungkan-sungkan pakai tulisan Pertamina, Pertamina segala macam seperti. Nah, ketika Pertasop ini hadir pertama kali, ini adalah sesuatu yang asing di masyarakat. Oh Ya. iya. Bagaimana Jangan-jangan ini lagi nih gitu ya. mereka Oh. menganggap awal-awalnya itu ini Pertamini juga. Oh. Oke. Jadi mereka tidak percaya, apalagi orang yang pakai kendaraan mobil atau motor-motor yang bagus, dia tidak percaya ke Pertasop. Karena ini pasti eceran Eceran Pertamini. Mereka tetap nyari SPBU. Inilah periode awal-awal itu, waktu pertama buka itu sehari pernah penjualan hanya 50 liter. Oh. Sehari, Pak. Sehari. Yang seharusnya kira-kira Ya 1000. 1000. Harusnya Wow. 1050 Jauh dari ya? 1000. Jauh Hari ya. pertama itu cuma 50 liter, hari kedua ternyata baru mereka tahu dengan dibantu tentunya dengan brand yang bagus ya, dengan iklan juga di situ ada spanduk Edukasi ya, segala Pak. macam edukasi masyarakat. Ya alhamdulillah sekarang target sudah tercapai. Wah, jadi memang yang paling penting harus dibangun adalah kepercayaan ya. Itu dia. Nah, Pak, ini cukup menarik nih, Pak. Proses untuk mengedukasi masyarakat bahwa Pertashop itu bukan Pertamini loh. Oh gitu. iya, Betul. iya. Itu prosesnya berapa lama sih, Pak? Untuk Kita mendapatkan kepercayaan masyarakat ya? 1 bulan lah. Cukup dengan 1 bulan, Pak? Cukup 1 bulan. Wow. Karena memang kita kenapa 1 bulan? Ketika mereka lihat tangki datang, AMT datang, beneran loh ini dari Pertamina. Pertamina. Yang tidak pernah bisa dilakukan oleh yang eceran-eceran Eceran-eceran atau itu. Pertamina iya, iya. itu. Baru di situ mulai bertahap, insya Allah sebulan udah mulai jalan. Ini prospeknya bisnis Pertasop ini, resikonya kecil dan memang kita tidak terlalu sulit juga dalam pengembangannya. Jadi makanya bisa dihandle dengan dalam kurun waktu 1 bulan ya 1 tadi, Pak? bulan sudah bisa mulai jalan semua. Sudah terpercaya ya. Hmm. Luar biasa banget sih.
Tapi memang sih sangat membantu banget dengan adanya Pertashop ini. Itu dia makanya Karena kan. suka, iya sih banyak banget sih aku kalau jalan juga kayak Pertamini gitu. Iya. Ternyata tapi akhirnya bisa ada yang realnya gitu ya Yes. dari Pertaminanya. Gimana ya? Kalau gue pribadi nih Ale ya, kalau lagi jalan gitu, kadang tadi edukasi yang salah satu dari retail, Pertamina retail itu kan ada nitrogen juga tadi, terus ada ya Pertashop juga gitu tuh. Diawalinya ya dengan ini sebenarnya aman gak ya? Aman gak ya? Iya, Ternyata iya. dengan edukasi yang diberikan, Heeh. akhirnya kita juga jadi tahu oh ini tuh solusinya Betul, selama betul, ini betul. gitu. Ternyata ada solusinya ya. Tapi bisa nggak sih Pak ada sebuah tips-tips gitu buat mungkin pengusaha Pertashop nih tentang stok BBM gitu? Oh, memang awal-awal ketika ini baru mulai itu ada beberapa bulan pertama, kadang-kadang stoknya itu kita ada keterlambatan pengiriman misalnya. Ternyata itu bisa kita atasi keterlambatan pengiriman itu dengan kita menyiapkan stok DO terlebih dahulu. Jadi ketika kita melakukan pemesanan hari ini, kita juga sudah menyiapkan pemesanan untuk yang Akan berikutnya. datang. Oh. Jadi misalnya kita biasanya 2 hari sekali melakukan penebusan. Nanti kita udah siapkan lagi yang baru. Oh. Jadi tidak nunggu habis dulu. Kita punya stok safety stoknya lah gitu. Karena ketika habis ya kemungkinan ya tidak berjualan untuk beberapa hari ya Pak ya. Iya, makanya untuk menutup itu supaya terjaga, tidak boleh ada loss, tidak boleh ada tutup. Kita sudah menyiapkan DO yang baru itu berbarengan. Oke. Oh, Nah, oke. ini 2 hari datang, ini kemudian ini belum habis kita udah lakukan pemesanan. Nah, Jadi ini, aman ya? jadi Aman. mungkin buat salah satu yang pengusaha Pertashop juga ini adalah solusinya gitu. Jangan sampai nunggu stoknya minim baru melakukan pemesanan. Iya, Itulah itu dia. waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman itu kan yang menjadi kosong. Oke. Sehingga sampai saat ini alhamdulillah kami tidak pernah mengalami kekosongan lagi. Oh, selalu sedia ya. Ternyata banyak banget sih Pak, maksudnya tips-tips apa ya, ibaratnya sebagai seorang pengusaha juga harus berpikir jauh gitu ya, plan A, B, C gitu. Tapi ada gak sih Pak tips-tips mungkin buat Sobat Koko nih yang pengen jadi pengusaha, kira-kira sifat apa aja sih Pak yang harus kita terapkan gitu sebagai seorang pembisnis gitu? Tentunya kalau kita mau melakukan sebuah usaha, kalau saya berprinsip adalah harus berani memulai. Berani memulai. Ada orang itu yang memang seperti akademisi, mereka hanya punya teori tetapi tidak pernah memulai. Oh. Kalau saya berprinsip ketika kita memiliki ide, kita akan mulai melangkah. Karena ketika kita mulai melangkah, kita akan sampai ke ujung perjalanannya. Oke. Itu prinsip saya. Jadi saya itu sebetulnya bukan hanya ngurusin bisnis seperti Pertashop juga, saya juga sudah mengembangkan merambah ke dunia pendidikan dan kesehatan. Kan kita sudah punya sekolah dari mulai SD, SMP, SMA, SMK. Saya biasa merintis dari situ. Wah, luar Ketika biasa. kita punya ide, kita laksanakan. Kita mulai dari situ. Dari situ baru kita bisa merasakan nanti kesuksesannya. Jadi nanti ada anak-anak sekolah karena juga punya SMK, praktiknya di Pertashop kita. Oh. Kita di Pertashop juga kan bukan hanya jualan bensin loh. Iya. Iya. Di sana ada ekosistemnya yang disebut Pertashop itu ada ekosistem. Di situ ada LPG-nya, ada yang pelumasnya, ada juga kita buka steam motornya, kita cucian motor atau isi nitrogennya. Nitrogennya. Jadi Pertashop itu tidak jauh berbeda dengan SPBU, cuman kecil. Cuman kecil Cuman ya, kecil. masih kecil. Tapi apa-apa yang ada di SPBU sebetulnya bisa hadir di Di Pertashop. Pertashop juga. Oh, sama ya Pak ya. Wah, luar ini biasa. tadi Bapak juga sempat mention kalau ibadah. Tadi kan pendidikan salah satu bentuk ibadah juga Betul loh. juga. Memberikan pendidikan kepada masyarakat itu ibadah. Ibadah. Terus dikasih wadah yang tadi SMK, wadahnya Pertashop itu ibadah juga. Jadi Betul. bener-bener banyak ibadahnya nih Banyak Bapak nih ya. Memang kalau Pertashop itu dari awal mungkin Pertamina juga membuat konsepnya bukan hanya bisnis to bisnis ya. Karena untuk mendekatkan itu mereka juga pasti menambah seperti tadi yang sampai akomodasi yang berbeda. Iya, iya. betul. Kalau PSBBU kan di kota-kota terjangkau dari pusat-pusat ya. Tapi kalau ke daerah jalannya kecil-kecil. Jadi Betul. jangan dibayangkan jalannya besar-besar. Pertashop itu jalannya jalan kabupaten. Hanya lebar 4 Iya, meter gitu ya. Jadi kalau tidak ada konsep ibadahnya, hanya menghitungkan untung rugi, saya rasa ini tidak akan berjalan. Oh. Dan untuk kami sendiri, kalau untuk di sisi Pertamina ya, kalau untuk di sisi kami ini adalah bisnis. Bisnis apa? Yang pasti memiliki keuntungan. Keuntungan. Dan resikonya sangat kecil bisnis Pertashop itu. Oh. Siapa sih nggak
butuh BBM. Iya, Itu. Semua orang butuh Butuh BBM. BBM. Jadi tidak ada kata rugi kalau berbisnis BBM. Betul Iya. sih. Sekarang satu kepala keluarga aja ada beberapa kendaraan ya. Bener Iya. makanya sangat membantu banget sih. Jadi selain ini apa namanya benar-benar dari Pertamina juga dan membantu juga ibadah juga, ternyata banyak banget yang bisa diambil ya Pak. Bisa Iya. juga inti kalau punya pengen berbisnis itu harus berani memulai dulu. Berani memulai, dan mungkin kalau keuntungan kecil itu ibadah, salah satu Betul. bentuk ibadah Betul, gitu. betul. Nah terakhir nih Pak, boleh nggak sih Pak ngasih satu pesan buat Sobat Koko mungkin biar bisa menjalankan bisnis seperti Bapak gitu. Untuk Sobat Koko, kalau punya cerita atau cita-cita ingin berbisnis, segeralah memulai. Segera mulai. Karena ketika kita memulai, maka kita akan sampai ke ujung dan berjalan dengan baik. Oke. Kalau kita tidak mulai, kita tidak akan pernah sukses. Wah, kita tidak akan pernah tahu ya Pak apa yang akan terjadi. Jangan takut untuk memulai Jangan. gitu. Tapi Wah. emang benar, karena jujur Pak, saya juga pengen banget bisnis. Cuma ketika pengen bisnis tuh selalu mikirin worst case Pak. Iya. Jadi Mungkin itu yang terburuk. menghambat kita untuk memulai Berani, iya. gitu. Tapi Jadi emang harus ini ya, memulai Ternyata itu. intinya harus memulai dulu Harus ya berani Pak. memulai dan memang resiko itu harus dipertimbangkan. Tetapi memang kalau saya berbisnis, mulai adalah risiko yang terkecil. Oke. Sebetulnya saya juga sebagai bukan hanya sebagai pengusaha, Aha. saya seorang birokrat. Wow. Oh. Saya adalah pegawai negeri. Mhm. Tetapi saya tahu pegawai negeri itu tidak bisa wariskan ke anak-anak. Oke. Tetapi kalau kita memulai usaha, Bisa kita yang diwariskan. menentukan. Oh. Kita bisa wariskan ke anak-anak. Saya punya anak 3. Insya Allah semuanya sudah siap nih. Satu orang pertasop, satu orang pertasop, Wah. satu orang pertasop. Wow. Sudah Dan- aman dengan ya. ekosistemnya. Tapi kalau kita jadi PNS, saya sekarang PNS, kita tidak bisa mewariskannya. Betul. Betul. Jadi kalau teman-teman jangan berpikir lagi sekarang ingin menjadi wah saya jadi pegawai negeri aja aman. iya. Itu ya emang zona nyaman. Hmm. Tetapi tidak memotivasi kita untuk membangun bisnis. Oh. Kalau saya lebih suka walaupun saya pegawai tetap saya mempunyai bisnis. Mhm. Kami memiliki karyawan sampai sekian ratus orang Iya. sekarang. Jadi Sabtu Minggu saya tetap ada kegiatan-kegiatan di luar Oh. kerjaan. saya Pak PNS. tadi anaknya dapat satu pertashop. Saya bisa daftar jadi anak Enggak, jangan bisa tolong Nggak bisa ya? Jangan Nggak bisa. macam-macam. Siapa tahu Pak butuh. Kamu aduh, ini aja kamu Pertamini aja. Jangan dong, kan tidak ada trustnya. Iya nggak ada trustnya, makanya harusnya yang Pertashop. original aja nih Pertashop. Iya. Jadi kalau konsep bisnisnya kita sudah dapat mengenai volume kan tinggal kemauan kita saja. Betul. Karena Betul. kita konsepnya sudah dapat ini. Betul. Mau buat berapa, mau buat 5, mau buat 10, tidak ada masalah. Iya, Tinggal benar. maunya kita saja sekarang karena konsepnya sudah dapat. Betul. Wah. Udah aman semuanya ya Pak, sudah sangat menguntungkan gitu. Aduh, Ayo, nabung, ayo kita bikin Pertashop. Tanya dong kenapa gitu. Kenapa? Tercerahkan. Kenapa tercerahkan? Tercerahkan oleh masukan insight yang sangat bermanfaat. Wah, siap. Nah, hari ini mungkin memang Sobat Koko juga sedang silau ya Iya. dengan insight-insight yang luar biasa banget nih hari ini. Sangat luar biasa. Sekali lagi kita berdua mengucapkan terima Terima kasih kasih banyak banyak, Bapak Pak Yudi. Sama-sama, ya. Semoga sehat selalu ya Bapak ya. Amin. Ya, amin, Lancar amin, terus amin. segala yang ingin Amin. dilakukan. Amin. Amin. Semoga kamu juga bisa punya Pertashop ya. Amin. Semoga Pak Yudi mau nerima saya sebagai anaknya. Kalau gitu Sobat Koko, cuma pengen ngingetin aja, kalau pengen update seputar Pertamina Retail, jangan lupa follow sosial medianya. Di Instagram ada @pertamina_retail, di Twitter ada @pertamina_retail, di TikTok ada @pertamina retail official, Facebooknya PT Pertamina Retail Official, dan YouTube channelnya. Pastinya di Pertamina Retail. Jadi jangan lupa buat komen, like, and subscribe ya. Share Sobat juga Koko, karena share juga. karena ini bermanfaat, jadi Bermanfaat. harus di-share. Betul. Jadi kita akan ketemu lagi mungkin di pertemuan selanjutnya yang pastinya seru-seru ya. Semakin seru. Semuanya seru deh pokoknya ya. Betul banget. Oke, aku Lila Adriana pamit undur diri. Fahri Rama pamit undur diri. See you on the next video.